guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sebelum aku mulai videonya, pastiin kalau udah subscribe my YouTube channel, jangan lupa tuh nyalain notifikasinya, like juga video ini. Jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya kalian punya kritik, saran, atau permintaan, bahkan pengalaman kalian. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman atau ke sosial media yang kalian punya. Oke, let's get started. Di video kali ini aku bakal ngebahas 3 boneka terseram yang ada di dunia versi aku. Bagi kalian yang belum pernah nonton video aku part 1 dan part 2-nya, kalian bisa langsung aja nonton. Bakal aku taruh linknya di description box atau bakal aku taruh di sini atau di sini. Oke? Langsung aja kita mulai yang ke pertama. Kalian pernah mikir gak sih, bagi kalian yang suka boneka-boneka ini nih, kayak aku sih sebenarnya kalau ke boneka itu nggak lumayan suka ya, tapi kalau misalnya ada, it's okay, maksudnya ya kayak nggak risih gitu. Tapi kalau misalnya aku beli, terus udah gitu aku simpan, aku pajang, itu kayak gimana gitu menurut aku. Tapi, kalian bayangin gak sih, kalau misalnya boneka, salah satu dari boneka-boneka yang kalian punya, itu ada yang nempatin. Pernah mikir gak sih? Kayak kalau aku sih ya, aku pernah dikasih boneka pas ulang tahun aku pas waktu SD kelas 6 atau pas SD lah, pokoknya aku pernah dikasih boneka. Dan itu bonekanya menurut aku itu serem banget, kayak wow, kamu ngasih aku boneka kok kayak gini banget gitu. Cuma ya gak apa-apa, tapi menurut aku tuh serem banget, kayak ini boneka adaan gak ya gitu sih. Kayak ya udahlah. Sejak saat itu, aku kayak mikir, apakah setiap boneka pasti ada, atau boneka-boneka tertentu doang yang benar-benar bisa ditempati. Who knows, gitu kan. Oke, tanpa basa-basi, aku bakal mulai ke boneka yang pertama. Boneka yang pertama ini adalah boneka namanya pupa. Nah, kata pupa sendiri ini diambil dari bahasa Latin yang artinya juga boneka. Boneka pupa ini didesain sendiri oleh pemiliknya pada tahun 1928. Saking kayak cintanya, saking sukanya sama si ini boneka ini tuh, si pupa ini sering kali diajak keluar. Kalau misalnya pemiliknya keluar rumah atau misalnya pepergian, boneka ini tuh sering kali diajak guys, kayak udah jadi teman baik. Dan memang benar, si pemiliknya mengklaim dia jadi cerita ke cucu-cucunya. Terus udah gitu dia bilang kalau si pupa ini memang teman baiknya dia. Kenapa? Karena si pemilik ini menyatakan bahwa kayak si pupa ini tuh benar-benar hidup guys, dan dia juga berkata-kata sama si pemiliknya. Oke. Nah, semenjak dari situ, setelah lama kemudian, si pemiliknya ini wafat pada tahun 2005. Keluarganya memutuskan untuk kayak menaruh si pupa ini di kotak kaca. Nah, banyak orang-orang yang melihat kalau misalnya lihat si pupa ini yang di kotak kaca, seringkali dia melihat si kacanya ini berembun, guys. Gitu kan, kayak kalau berembun kan kalau dingin kepanas kan kayak nggak mungkin gitu ya berembun secara tiba-tiba. Ini tuh berembun yang kayak di pakai uap nafas gitu loh. Nah, sering kali juga dari uap itu sering ditulis pupa benci, dan si pupa ini tuh bergerak-gerak dalam kotak tersebut. Kadang juga mengetuk si kacanya jika ada orang mendekat ke kotaknya tersebut. Apakah si pupa ini mencari pemiliknya? Oke guys, yang kedua ini ada boneka. Aku nggak tahu pronunciation yang benar kayak gimana. Kaca, bonekanya kaca. Kalian bisa dengar gini. Kaca. Oke. Boneka atau nama sendiri dari si kaca ini, mohon maaf kalau aku salah. Si kaca ini adalah salah satu nama yang diberikan oleh selir Sarusia pada tahun 1730. Ceritanya gini guys, kenapa jadi kenapa dijadiin boneka? Yang pertama gini ceritanya. Jadi sinyonya dari selir ini itu hamil. Tapi dia tuh menginginkan banget, berharap banget kalau si anaknya yang lahir ini cowok atau laki-laki. Jadi kan bisa
berikan untuk raja gitu kan. Tapi pas lahir anaknya ini adalah seorang bayi perempuan dan yang juga mohon maaf bayinya ini cacat. Jadi pada saat itu juga si nyonya ini tuh membakar hidup-hidup tubuh dari bayinya. Nah setelah kejadian itu aku nggak tahu kenapa bisa dijadiin kayak gini lagi. Padahal kan kalau hidup lucu ya, maksudnya kayak ya udah lanjut. Nah setelah kejadian itu bayi itu kan dibakar tuh, ada abunya kan. Nah si ibu dari bayi tersebut ini mencampurkan abu dari si bekas pembakaran anaknya dicampur dengan porselen dan keramik, dijadiin boneka gitu guys. Nah sampai sekarang boneka ini tetap disimpan dari generasi ke generasi di Rusia, dan juga dijaga ketat karena diduga boneka ini tuh mendapat dan membawa kutukan. Selanjutnya yang ketiga ini ada voodoo zombie doll. Voodoo zombie doll. Oke. Voodoo mungkin kalian nggak asing ya di telinga kalian. Voodoo ini adalah apa? Mungkin bagi kalian yang nggak tahu, voodoo ini adalah salah satu ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Mungkin kalau di Indonesia ini namanya adalah santet, menggunakan media boneka. Oke. Nah jadi ada seorang wanita yang aku nggak tahu ya motifnya apa, tujuannya apa. Wanita ini berasal dari Texas. Dia tuh membeli boneka zombie ini di situs eBay. Nah, dari informasi yang didapetin dari situs itu tuh, si pemiliknya juga, si penjualnya menginformasikan dengan jelas bahwa jangan sampai si boneka ini tuh dikeluarin dari plastiknya. Tapi entah apa yang dipikirin sama si wanita tadi yang membeli si boneka itu, dia tuh kayak gak menghiraukan apa yang disuruh atau apa yang diwanti-wanti sama si penjualnya. Jadi dia tuh ya udah keluarin aja si bonekanya dari si plastiknya. Tapi itu adalah salah satu kesalahan mungkin terbesar yang dia alami. Kenapa? Karena si wanita yang beli boneka zombie ini di situs eBay ini mengatakan bahwa si bonekanya ini sering menghantui dirinya di dalam mimpi dan seringkali menyakiti dirinya, menyerang si cewek ini berkali-kali. Ya, kayak aneh gitu kan. Ngapain nyari perkara gitu, ya udah sih hidup mah damai-damai aja guys. Oke. Nah dia ini karena udah diserang berkali-kali, terus udah gitu dia sering dihantui dalam mimpinya, jadi dia ini berniat dan dia juga mencoba untuk menjual kembali si boneka ini di situs eBay tadi. Tapi meskipun udah terjual dan sudah pindah tangan nih si bonekanya, si pembeli yang baru ini hanya menerima kotak yang kosong tadi, plastik yang kosong tadi, sedangkan boneka zombie yang tadi aku bilang di awal ini terus muncul di rumahnya guys. Makanya guys jangan cari gara-gara gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, ini adalah bonus buat kalian. Jadi, yang keempat ini ada 8 boneka. Mungkin ini satu kesatuan yang dibeli oleh sebuah keluarga di Pennsylvania. Oke, yang ke-8 ini namanya ada Crystal, True, Monica, Charlotte, Isaac kalau di Indonesia mah Isaac ini, Lily, Ashley, and Cameron. Nah, 8 boneka ini itu dibeli oleh sebuah keluarga. Dan si keluarga itu tuh sebenarnya udah tahu guys bahwa si boneka ini tuh sebenarnya berhantu. Tapi kenapa dibeli? Katanya mereka ini berkata bahwa si keluarga ini pengen tetap beli karena keluarga ini tuh kepo kayaknya guys, pengen bertujuan untuk menginvestigasi sekaligus memberi mereka tempat tinggal guys. Keluarga ini tuh setelah beli si bonekanya,
si keluarga ini tuh memasang kamera untuk memantau kegiatan si boneka tersebut. Siapa tahu ada yang aneh-aneh. Ternyata tak bener aja guys, ada yang aneh yang ditangkap sama kamera ini. Contohnya, ini ada pada tahun 2009, kamera ini merekam hantu anak laki-laki di bawah tangga, dan pada tahun 2012 kamera ini merekam sosok anak kecil, guys. Gak apa-apa sih kalau misalnya kalian suka beli boneka-boneka serem, ya nggak apa-apa, maksudnya itu terserah kalian, mungkin kalian hobi atau apa, tapi kalau aku sih tidak. Oke. Segini dulu guys video aku kali ini tentang boneka-boneka terseram yang ada di dunia menurut versi aku. Kalian merasakan hawa seramnya tidak? Kayaknya tidak Nggak apa-apa, karena aku takut guys kalau menceritakan kayak gini terlalu serius, aku takut. Oke, segini dulu video aku kali ini. Pastiin kalian udah like video ini, subscribe my YouTube channel. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita mistis tentang boneka-boneka gitu guys. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau misalnya kalian punya boneka yang seram atau punya pengalaman-pengalaman seram tentang tentang kayak boneka-boneka gitu. Kalian bisa langsung aja komen di bawah, kasih tahu aku. Oke. Bye bye guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye guys.